Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Rizky Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Djoko Pinurbo. Djoko Pinurbo bernama lengkap Philippus Djoko Pinurbo. Beliau terkenal dengan nama Djoko Pinurbo atau Djokpin. Kebanyakan sajak atau puisi yang lahir dari suatu hal yang bernilai estetika seperti gerimis, senja, musim semi, dan lain-lain. Namun berbeda dengan Djoko Pinurbo yang menjadikan barang sehari-hari sebagai sumber inspirasinya, seperti celana, sarung, atau kamar mandi. Karena ciri khasnya itulah banyak orang yang malah menikmati karyanya. Mempunyai nama besar di dalam dunia syair tak lantas membuat Djoko Pinurbo menjadi pribadi yang arogan. Malah dirinya dikenal sebagai orang yang begitu sederhana dan tidak neko-neko. Sejak kecil, penyair yang akrab disapa Djokpin ini memang suka sekali membaca. Ia kemudian menaruh minat biasa pada puisi setelah membaca karya-karya milik Sapardi Djoko dan Gunawan Muhammad. Jalan yang ditempuh Djokpin untuk seorang penyair memang tidaklah mudah. Sebelum terkenal, ia pernah ditolak oleh penerbit lalu membakar semua puisi buatannya. Beruntungnya, ia tidak menyerah dan tetap mengajar mimpinya. Hingga di usia yang ke-37, ia akhirnya berhasil merilis buku kumpulan puisinya, yaitu Celana yang Meledak di Pasaran. Lewat pendidikan, Djoko Pinurbo lahir pada tanggal 11 Mei 1962 di Sukabumi, Jawa Barat. Ia merupakan anak sulung dari pasangan Sumardi dan Masila. Pria yang mempunyai 3 saudara ini dibesarkan dalam kesederhanaan. Bagaimana tidak, sang ayah dulunya hanya seorang guru di sebuah sekolah swasta dengan gaji yang tidak seberapa. Sementara itu, ibunya seorang ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan anak-anak. Djokpin kecil dulunya bersekolah di SD Mardi Yuwana, Warung Kiara di daerah Sukabumi. Setelah lulus pendidikan dasar, dirinya kemudian dititipkan pada pamannya yang tinggal di Sleman. Di sini ia melanjutkan sekolah ke SMP Sanjaya Babadan dan lulus pada tahun 1976. Di jenjang berikutnya, sang ayah menginginkannya untuk masuk ke seminari agar menjadi seorang pastor. Untuk yang belum tahu, keluarga Djoko Pinurbo beragama Katolik, sedangkan seminari adalah lembaga pendidikan untuk para calon pemuka agama Katolik. Setelah mengikuti rangkaian tes, Djokpin akhirnya diterima di seminari Mertoyudan Magelang. Ia pun harus hidup di asrama sehingga tinggal terpisah dari keluarganya. Selama tinggal ia di sana, ia memang dikenal sebagai anak yang tidak banyak omong. Namun yang paling mencolok dan ingat-ingat oleh teman-temannya adalah kegemaran membacanya. Bahkan pernah suatu hari ia membolos untuk membaca buku di perpustakaan. Pada tahun 1981, Djoko Pinurbo lulus di seminari Mertoduyan alih-alih melanjutkan pendidikan ke seminari tinggi-tinggi. Dirinya malah memilih untuk meneruskan perguruan tinggi, maka dari itu pupuslah harapan ayahnya untuk menjadikan anak pertamanya itu sebagai pastor. Ia kemudian melanjutkan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan mengambil jurusan Bahasa dan Sastra. Selanjutnya, lewat biografi Djoko Pinurbo ini, kamu akan menyimak sedikit bagaimana kisah ketika masih menjadi mahasiswa hingga bisa diangkat menjadi dosen di sana. Langsung aja simak selanjutnya. Saat kuliah, Djoko Pinurbo bukanlah tipikal mahasiswa yang rajin atau pintar. Dirinya malah lebih sering menghabiskan waktu untuk mengikuti kegiatan di luar kelas. Salah satunya adalah bergabung dalam Badan Perwakilan Mahasiswa, di mana ia pernah menjadi ketuanya pada tahun 1983 sampai 1984. Selain menjadi ketua BMM, ia juga menjadi editor majalah Gatra dan Sadar.
Di tengah kesibukannya itu, dirinya juga semakin aktif menulis sajak. Setelah beberapa tahun bekerja, Joko Pinurbo akhirnya berani menyunting kekasihnya, yaitu Nuraini. Maka menikah pada tanggal 28 Februari 1991. Diketahui memang sudah menjalin cinta ketika di bangku kuliah. Dari pernikahan tersebut, pasangan dianugerahi seorang anak laki-laki bernama Pasca Wahyu Wibisono dan anak perempuan yang diberi nama Maria Ajelia Anggraini. Meskipun sibuk, ia tetap bisa membagi waktu sehingga tetap bisa menjalin kedekatan dengan anak-anaknya. Salah satu cara keluarga ini membangun kedekatan adalah dengan membaca buku bersama. Memang benar, pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kedua anaknya pun mempunyai hobi membaca buku. Tiap kali Jokpin keluar kota, ia pasti akan membawakan oleh-oleh berupa buku untuk kedua buah hatinya itu. Joko Pinurbo memang dikenal seorang introvert yang menyukai suasana tenang dan tidak banyak omong. Istrinya pun membenarkan hal tersebut.